Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita berkesempatan untuk mampir nih. Kebetulan kita dari Good Muslim lagi ada di Surabaya dan punya kesempatan nih ngobrol-ngobrol nih bareng sama komunitas dari Go Hijrah Surabaya. Dan ini kita lagi ada di kantornya di daerah mana di daerah Diponegoro, Masya Allah. Di sini kita mau ngobrol, siapa tahu ada hal yang bisa kita ambil lah dari komunitas Go Hijrah itu sendiri, supaya nanti bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua mungkin yang ada di daerah-daerah lainnya gitu. Nah, ini saat ini sudah sama Mas, siapa Mas? Kenalan dulu Mas. Iqbal. Mas Iqbal, Masya Allah. Ini Mas Iqbal juga ditemenin sama Mas Rizvan, sama di belakang kamera ini ada Mas siapa? Aditya. Mas Aditya. Ini ada 3 orang. Iya, ada 3 orang di sini dari Go Hijrah yang menyambut kedatangan kami di sini. Mas, kita ngobrol-ngobrol ya, santai aja. Sebelumnya mungkin kita mau tahu dulu nih soal Go Hijrah itu sendiri, kapan berdirinya dan awal mulanya kenapa gitu akhirnya mau buat Go Hijrah itu sendiri. Insyaallah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Mas Haryo ya? Iya. Mas Haryo dari Good Muslim. Ahlan wa sahlan. Sudah datang ke Surabaya, mampir ke Go Hijrah. Masya Allah. Ya, harusnya enggak ke Go Hijrah karena Go Hijrah ini kan komunitasnya kecil ya. Masya Allah. Dengan saya lihat kalau di Good Muslim itu kegiatannya banyak. Masya Allah. Tawadu, Masya Allah. Ya, bukan tawadu, memang kondisinya kecil. Iya. Insyaallah, barakallahu fiik. Go Hijrah itu kita awalnya itu tahun 2016, jadi sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober 2016 kita itu kumpul, karena dulu saya kan wartawan ya. Saya jurnalis, jadi saya dengan beberapa teman yang pada waktu itu sudah mulai ngaji, kenal ngaji, cuman ngajinya ya ngaji umum gitu ya. Itu kita pingin bikin sebuah media dakwah, khususnya tulisan ya, tulisan, karena kita pada waktu itu kan masih melihat sebenarnya orang Islam ini belum punya media. Jadi media yang produk jurnalistik adanya itu ya memang kalau kayak Rumah Iso itu kan web ya, jadi kumpulan artikel, tapi yang produk jurnalistik yang ada liputannya, kemudian ada redaksinya, itu memang belum ada pada waktu itu. Akhirnya karena saya basicnya di jurnalis itu, maka dengan beberapa teman itu bikin kumpul-kumpul, ayo kita bikin media dakwah. Nah, media yang memang produk jurnalistik tapi ke Islam, tapi pada waktu itu memang Islam secara umum. Nah, kemudian berlanjut, tapi pada waktu itu ya qadarullah, karena memang kita skalanya ini relawan, pelan-pelan itu akhirnya mundur satu persatu. Akhirnya tinggal saya berdua, saya sama ada namanya Sukma itu yang ownernya waktu itu punya Lensa Indonesia, jadi punya lensaindonesia.com ya. Cuman sekarang nggak tahu ini webnya sudah masih jalan apa enggak. Nah, beliau itu yang termasuk ownernya lensaindonesia.com. Nah, kepingin mempertahankan Go Hijrah ini. Nah, nama Go Hijrah sendiri itu kita ambil pada waktu itu tahun 2016 itu Gojek ini kan lagi booming-boomingnya ya. Gojek itu lagi hype waktu itu. Nah, kita ambil Go, kemudian karena kita memang sudah niatnya hijrah, pada waktu itu memang trennya hijrah itu memang lagi tinggi. Betul, di 2016 itu lagi tinggi-tingginya. Betul. Nah, banyak yang hijrah. iya pada waktu itu, iya. Di Balikpapan pun juga gitu Mas, 2000 gitu ya. Memang itu. Iya. Saya juga angkatan 2016. Kurang lebih. Tahun-tahun kemasan. Ya, karena kita pada waktu itu masih umum, ya kita memang kajiannya ya umum juga gitu loh. Nah, cuman yang awalnya media jurnalistik, ya karena memang ternyata untuk jadi media jurnalistik itu butuh biaya yang nggak sedikit. Ya akhirnya kita lebih ke sosial. Nah, termasuk awal pertama kali kita bergerak di bidang sosial itu di Hapus Tatu ya. Pada waktu itu memang 2016-2017 itu booming sekali hapus tatu gratis. Iya.
karena ekspektasi orang pada waktu itu hapus tato itu langsung hilang. Itu padahal prosesnya panjang, tidak semudah seperti itu gitu loh. Nah itu kalau memang sekarang sih memang trennya sudah agak menurun, memang jauh sekali menurun. Kalau dulu itu sekali kita buka batch gitu itu bisa sampai 500 orang yang daftar. Iya, yang daftar hapus tato. Mesinnya cuma satu. Itu termasuk kita juga inisiator hapus tato nasional. Jadi ada beberapa wilayah misalnya Jakarta, Bandung, Jogja. Nah, kemudian kan tuh dari 2016 sampai saat ini tuh Mas, programnya yang sudah berjalan selain Go Hijrah itu apa aja lagi akhirnya? Hapus tato? Jadi kita memang yang pertama itu adalah program itu hapus tato ya. Awal itu kita hapus tato, kemudian Mu'alaf Corner. Ya, tapi dulu namanya bukan Mu'alaf Corner, dulu namanya Rumah Singgah Mu'alaf. Karena ada beberapa hal itu memang kita kemudian berpisah. Akhirnya kita bikin sendiri Go Hijrah Mu'alaf Corner. Ini yang memang belum pernah digarap sama teman-teman. Ini sebenarnya potensinya itu besar kalau Mu'alaf. Padahal sebenarnya mereka itu masih dari non-muslim ya, masih nol bersih. Itu harusnya memang diberikan materi itu yang murni juga. Yang murni juga gitu loh. Jangan yang masih kecampuran dengan subhat atau syahwat atau bid'ah dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ada hapus tato, ada Go Hijrah Mu'alaf Corner, kemudian kita ada program bersih-bersih masjid. Nah, ini program bersih-bersih masjid ini program yang alhamdulillah banyak diterima sama orang. Kalau kita mau dakwah, kita dakwahnya bersihkan masjid. Ya, itu insya Allah semua masjid menerima. Ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Konsepnya kita itu melayani. Ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang masih belum kenal sunnah itu seperti dokter, jangan seperti hakim. Ya. Jadi seperti dokter itu yang ngobati. Jangan orang mau datang kemudian ya memang ada beberapa dokter itu yang nggak enak juga, begitu datang batuk kemudian banyak ngerokok. Nah itu sih banyak ngerokok. Nah harusnya akhirnya terus yang pasien ini ya insya Allah nggak datang lagi nanti. Nggak datang lagi ya, cari dokter yang lainnya. Nah jadi datang ke rumah sakit bukan malah dapat nasihat tapi malah dimarahi. Ya itu bikin pasiennya juga tambah stres ya, bukan malah pingin sembuh malah stres. Kayak di Go Hijrah ada program tahsinul Quran, perbaikan baca Quran, kemudian ada program bahasa Arab. Nah, itu. Kemudian untuk membiayai dakwah, memang kita ba'dallah ya, sampai saat ini masih belum open donasi memang dari 2016. Nah, kita punya program namanya Sibabe, sedekahin barang bekasmu. Nah, jadi di rumah itu kebanyakan orang-orang itu punya barang yang tidak dipakai. Menimbun. Betul. Sepatu punya banyak. Nah, itu nah, kita berusaha untuk kita jangan banyak-banyak ini sepatu buat apa? Kita ini kan sepatu bolamu banyak. Nah, sepatu itu kan harusnya kan 1, 2 gitu. Iya, kakinya kan cuma 2 kan Mas ya? Iya, kakinya cuma 2. Jangan sampai sepatu itu ada 3, 4, 5, 6 sepatu khusus ini. Nah. Iya, ini sih saya nonton ini. Nah, tuh ya, kalau kita dulu awal-awal belajar di Go Hijrah itu kita diberikan nasihat itu ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha. Dunia itu mal'unatun tercela, mal'unun mafiha, dan di dalamnya juga tercela. Ila zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'alimun. Atau kita berzikir kepada Allah atau kita taat kepadanya, wa alimun aw muta'alimun, atau orang yang berilmu dan yang mempelajarinya. Kalau kita kadang itu memang yang namanya juga setan ya, setan ini kadang pinter, dia itu pingin kita seolah-olah kita ini dakwah tapi dalamnya itu ternyata pinginnya itu terkenal. Nah ya, itu ini yang jadi masalah itu memang di dunia dakwah itu begitu. Kita pinginnya ini dakwah tapi ternyata pinginnya nyari duit. Makanya di name tag kita tuh semuanya belakangnya tulisannya luruskan ini. Besar banget tuh. Oh, masya Allah. Sebagai Iya, betul, benar. Tergantungin ini. Benar. Nah, makanya di belakang kita tuh ada tulisannya luruskan ini. Oh, masya Allah. Lalu itu ya. Jadi kalau depan itu. Oh iya, masya Allah. Jadi biar kembali. Betul. Luruskan ini gitu. Betul. Ada yang belok, yang lain ngelurusin sambil baca ini. Iya, betul. Memang
karena dulu Ibnu Mubarak kan pernah ngomong ruba amalin sohir tukabirunia, betapa banyak amal-amal kecil itu berubah jadi besar karena niatnya. Yaitu makanya niatnya ini perlu kita cek lagi, cek dan recheck lagi. Ini yang setiap saat harus. Kadang kita itu pinginnya ngomong ini untuk dakwah, ternyata untuk diri sendiri. Ini untuk dakwah, kita bisnis untuk dakwah, ternyata untuk kepentingannya pribadi. Kadang dakwah itu ditunggangi. Kadang dakwah itu dipakai untuk kita bikin usaha sunnah, tapi niatnya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini yang jadi masalah ya. Dan kita juga berusaha untuk terus kayak gitu, jangan sampai kita bikin kegiatan ternyata enggak ada nilai pahalanya, kan eman ya. Sayang ya, rugi. Capek-capek betul. Apalagi kalau antum ini kayak misalnya Anda lihat di IG ya, menyasar anak muda, ini effortnya pasti besar sekali. Enggak gampang. Beda dengan komunitas yang mengaji itu ya, itu bikin kajian sudah selesai. Kajian datangkan ustadz sudah selesai. Tapi kita enggak. Orang-orang yang kayak Good Muslim atau yang lain yang memang sasarannya anak muda itu harus berusaha kreatif, harus berusaha mikir terus apalagi. Nah, sedangkan kalau niatnya enggak bener kan sia-sia. Iya, mending bisnis aja. Ya, sekaligus aja bisnis. Enggak usah kita dakwah-dakwah kayak gitu. Nah, kan sayang ya. Kita apalagi kalau misalnya dakwahnya sampai ke mall ya. Wah, ini kan jaga niatnya ini kan susah ya. Jadi kita juga Mas Aryo ya, lebih mungkin kita yang menjaga suasana di lingkungan keluarga kita di rumah juga. Iya, kita betul. dakwahi sampai ke coffee shop, ke mall, kemana. Itu kan bukan hanya ke kita aja, bukan hanya tapi kan ke perasaan istri-istri kita yang memang kita dari awal kita kamu tuh di rumah, kamu tuh jaga ini, tapi kok suaminya kesana sini nah itu yang perasaan istri-istri berarti sampai istri. Oh iya. Bahkan kami juga kalau misalkan kayak misalkan ke talking itu sendiri sebenarnya juga kita bawa istri juga sih, jadi sarana, jadi nggak cuman bapak-bapaknya aja yang akhirnya seperti saudara, juga kita pengennya istrinya juga sama. Jadi ibaratnya kayak gini nih, udah safar gitu kan Mas. Ya istri-istri di rumah juga saling percaya karena udah tahu juga nih teman-temannya, dan mereka juga bisa saling komunikasi juga antar istri ibaratnya gitu sih. Punya keluarga baru juga lah. Masya Allah ya, tadi pas kita baru datang katanya apa nih Go Hijrah nggak ada yang bisa dibahas, ternyata banyak banget gitu. Bener, banyak hal diingetin juga terkait dengan niat. Masya Allah sih Mas, memang kita ini ya, apalagi kita semua kalau misalkan di dunia dakwah gitu tuh memang yang paling dia sih niat sih sebenarnya. Memang kita pada waktu 2016 itu kan ada prediksi ya, bonus demografi anak muda itu sekitar tahun 2024, 2025, 2024, 2025 itu memang jumlahnya besar sekali. Kalau kita lihat misalnya user TikTok ya, atau misalnya di IG aja mungkin sudah agak bergeser ya ke TikTok ya. TikTok itu malah lebih parah. Kalau Ana sendiri melihatnya itu lebih ruwet lah daripada IG. IG itu masih agak sopan. Ya. Kalau TikTok itu sudah benar-benar. Nah, kita harus mainnya di situ sebenarnya memang. Jadi di TikTok itu kalau bisa ya memang kita berikan ada nuansa yang berbeda. Memang program yang seperti kayak antum gini ini memang kadang-kadang apa ya tapi memang dibutuhkan gitu loh, insya Allah dibutuhkan, karena memang kalau bukan antum yang ngurusi nanti pasti diurusi orang lain. Apalagi dengan tampilan-tampilan gitu kan, misalkan pasti kan kalau orang umum itu pasti akan melihat covernya dulu kan Mas gitu loh. Kalau kita misalkan terutama anak muda kita terlalu kaku atau apa gitu kan, mereka akan defense duluan. Tapi ketika kita bisa setidaknya cair dengan mereka lihatnya juga nyaman, insya Allah. Nanti tapi setelah itu kan nanti kita ajak ngaji, kita ajak main bola atau apa gitu kan. Akhirnya gini, nanti akhirnya oh iya gitu. Bahwasanya memang dakwah ini tidak melulu hanya belajar ngaji ya, adalah hal-hal mudah, cuman kan ada proporsinya kan Mas, yang penting intinya tetap
utamanya adalah ilmu lah ibaratnya gitu, insya Allah lah. Jadi Mas Dimas bikin TikTok Mas. Itu suruh bikin medsos dulu. Oh iya. Dia dalam medsos. Oh, masya Allah. Cuman memang kalau penyebaran secara algoritmanya Instagram sama TikTok tuh sulit untuk ngejar TikTok sebetulnya. Iya. Jadi kalau di TikTok itu lebih ngejar dapat winning kontennya aja. Iya. Kalaupun booming dapatnya winning konten itu jatuh. Iya. Tapi emang agak sulit sih kalau TikTok. Cuman memang ya itu tadi sekarang itu kebanyakan memang kalau TikTok itu anak muda pasti punya gitu loh. Iya. Kalau IG juga belum tentu ini juga sekarang. Iya. Kan apa usernya itu sudah segmented ya sekarang ya, sudah mulai kalau mau TikTok ya TikTok, tapi memang lebih ngeri sih kalau saya lihat misalnya di TikTok itu ya lebih jorok ya. Filternya. Iya, lebih jorok ya. Benar. Yang Kemarin muncul kita itu baru talking sama ini siapa? Iya, kita ada talk show keliling kemarin itu ngobrol sama ya expert di bidang itulah Mas, bilang sosmed itu. ya. Kita bikin temanya itu the dark side of media sosial gitu. Jadi ya walaupun media sosial itu kan sebenarnya tergantung penggunaannya aja lah. Cuman ketika kita ngambilnya dari sisi gelapnya kan, kita ibaratnya mengedukasi. Nah, ya pekan lalu itu. Jadi ya salah satu ini memang saat ini TikTok itu ternyata memang terbesar. Itu bukan, nggak tahu itu apakah sebuah prestasi atau sebuah yang harus jadi bahan renungan bersama lah berarti, karena ternyata di Indonesia kita nomor 1 user Iya. Paling banyak. TikTok, pengguna Setelah penduduk TikTok. di Indonesia. Main TikTok ya. Iya. Dan ya TikTok itu dengan berbagai nggak terlalu paham ya karena nggak punya, tapi kan memang ada beberapa ini ya sebenarnya dari TikTok tuh pengaruhnya itu memang saat ini memang betul-betul ini sih. Cuman memang Kalau di Instagram kan kita masih bisa batasi postingan yang Iya. orang suka. Aha. Kalau di TikTok itu nggak bisa dibatasi. Jadi Iya. tergantung kitanya apa yang mau kita lihat untuk pancingannya supaya Iya. kita nggak ngeliat yang hal yang aneh. Kita ngeliat dulu hal yang baik. Iya. Hal yang baik nanti 1, 2 tiap hari 3. Iya. Nanti nggak lama yang baik-baik. nanti akan terbangun itunya. Iya, cuma nanti ada aja nanti dia nyempil tuh hal yang buruk tuh ada Iya, lagi. pasti ada. Gitu. Makanya kalau main sosmed ada kan kalau misalkan kita mau berdosa tuh sendiri tuh lebih kuat. Iya. Makanya kita butuh teman. Jadi dosa bareng-bareng gitu. Aja kita ngasih kegiatan di luar yang nggak mikirin Oh, itu. iya. Jadi Oh, iya. nggak sendiri jadi. Iya. Berarti memang kalau untuk Go Hijrah saat ini mau kebanyakan untuk kayak programnya ke dakwah sosial gitu ya Mas ya? Ya, lebih ke dakwah sosial. Memang kalau kita memang ada kekurangan ya, terutama banyak kekurangannya, tapi misalnya di media sosial itu memang kita kurang ya. Jadi Kurangnya maksudnya kurang aktif? ya atau kurang aktif, produktif? termasuk juga mungkin postingannya itu kan ya mungkin karena semakin umur ya. Kalau dulu kan mungkin yang agak gaul gitu. Sekarang lama-lama ngeliat postingan kayak gitu kok malu ya. Karena mungkin umurnya sudah nambah, tapi insya Allah nanti maksudnya itu begini, tapi itu perlu gitu loh, artinya postingan yang disesuaikan dengan segmennya itu perlu. Dan kekuatannya kalau Anda lihat misalnya ikut muslim itu komunitas, ya kekuatannya itu dia di orang. Di medsos besar tapi orangnya sedikit percuma gitu loh. Ya memang paling yang ideal itu di medsos besar orangnya juga banyak, tapi kalau enggak paling enggak itu kita memang benar-benar real orangnya gitu loh. Jangan cuman yang main itu cuman 3 orang tapi akunnya gede. Nah itu ya emang juga karena kita kan kekuatannya kan pingin membangun apa ya, masyarakat ya, society. Jadi empowering society itu kita pingin benar-benar kita itu merubah di kenyataannya itu bagaimana. Kalau di Go Hijrah sendiri Mas, apakah ada kayak misalkan semacam proses saat ini ya? Iya. Ada sudah proses regenerasi nggak? Maksudnya ada juga di sininya nanti anak-anak muda juga atau kan nanti mungkin kedepannya mau begitu? Karena kan katanya siapa tahu kan nanti untuk menggerak ya kita kan semua, kami pun sebenarnya salah satunya mungkin untuk menggait anak muda ya kita ini semakin menua ibaratnya Yeah. gitu. Nanti yang pasti akan ngelanjutin ya pasti ya adik-adik kita juga ibaratnya gitu regenerasi. Kalau di Go Hijrah alhamdulillah ada. Memang Ada, beberapa misalnya. kemarin juga ikut di Halal Market ya, jadi bantu-bantu itu sama Hilmi itu sama Danu yang jadi imam itu Masya juga teman-teman Go Hijrah. Memang kita masuknya untuk nyari orang itu memang bukan proses kayak open recruitment gitu. Betul, ya, enggak ya. Kita modelnya
melalui apa yang mereka sukai. Misalnya kayak main bola. Ada kita punya FC Guijra ya. Punya apa? FC itu apa singkatannya? Football community. Football. Nanti ditahdir. Nanti kan niatnya udah profesional. Iya, kita jadi komunitas main bola, terus ada Guijra Outdoor. Jadi yang suka naik gunung itu kita wadai. Lewat gizi situ ya Mas. Tuh, dari situ terus kemudian kalau sudah ngumpul kita ajak ngaji. Nah, setelah dari ajak ngaji itu kan pasti ada 1-2 orang yang kecantol gitu nyantol. Kemarin katanya main bola ya Sabtu ya? Sabtu iya main bola. Kami juga saat ini lagi aktif Mas. Main bola. Iya, karena kita cuman bertujuh, jadi nggak ada yang ganti. Main Gitu. futsal berarti. Kalau 1 jam capek ya? Ya kan? 1 jam aja udah, aduh, gak ada. Usia aja kan udah usia renta kan. Ada ini. Remaja jompo katanya, ya? Kata. Di Bontang kan, Mas? Bontang, Ya ya. mungkin nanti kita akan away ke sana buat Elvata. Berani. Ya kita kenalnya sama teman-teman Almata ya gara-gara karena kita buat komunitas, terus mereka juga lihat sosmed kita ya DM-an. Ayo coba kita bahas ini. Pesanannya ini kan. Iya, kami kalau Bontang berapa lama ya? Roadshow ya? 5 jam. 5 jam. Masya Allah. Roadshow, gue hijrah roadshow. Jalan-jalanannya juga. Ya itu mungkin itu juga bisa diadopsi ya sama betul. teman-teman. Jadi kira-kira kesukaannya apa teman-teman. Sebenarnya kan olahraga apapun ya memang ada yang apa ya kayak harus memanah kayak gitu. Tapi kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama Ustadz Mufli kan ya nggak harus memanah juga gitu loh. Ya tergantung orang kan preferensinya olahraga ini kan mubah ya. Misalnya kalau mau main skateboard ya skateboard, kalau ada misal BM Yang penting niatnya itu kan kalau sebagian asatidzah bilang kan apapun olahraga yang penting niatkannya untuk supaya badannya sehat. Kalau badannya sehat bisa buat ibadah, intinya kan seperti itu. Insya Allah ya. Mas, kalau kan ini udah dari 2016 ya. Kalau cerita suka dan dukanya, kalau mungkin ke dukanya dulu, mungkin ada kendala-kendala apa sih sebenarnya kalau terutama di Surabaya ya, untuk terkait dengan komunitas ini, ada nggak sih Mas misalnya kesulitan-sulitan yang dihadapi sebenarnya? Kalau duka sih kebanyakan memang ceritanya duka semua ya. Ya sukanya ya kalau didatengin kayak gini nih suka, habis gitu duka lagi. Pulang, waduh ya. Tapi kan sempat tahu kan sukanya nanti. Maksudnya ada kalau kan kita panen nanti di akhirat. Ya, memang targetnya itu memang itu. Kalau di dunia ini kan memang dunia ini kan darul bala ya. Jadi memang tempatnya musibah itu ya di dunia ini gitu. Jadi kalau kita mengeluh itu ya sebenarnya tidak pantas juga. Karena sudah dikasih tahu, kita lahir aja nangis kan ya. Lahir aja nangis gitu. Jadi ya memang tidak enak hidup di dunia ini. Makanya jangan banyak kita santai terus kemudian terlena kayak gitu. Ya memang waktu kita kalau kita sudah masuk ke dunia dakwah kayak gini, ya memang harus totalitas dan itu pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu mungkin keluarga. Itu sudah pasti, tidak mungkin keluarga itu tidak dikorbankan. Aku ngurusi istri, ngurusi anak, ya pasti begitu. Pasti kita tinggal prioritasnya itu di mana. Prioritasnya itu kita di dakwah ini atau fokusnya ke keluarga. Tidak bisa dua-duanya. Semua hatta pun misalnya Nabi pun juga pasti prioritasnya dakwah. Kalau kita lihat misalnya sampai Aisyah itu enggak masak selama 2 bulan. Berarti kan jadi korban kan? Kenapa enggak Nabi itu kerja saja misalnya gitu? Tapi enggak, ya memang orang-orang seperti kita ini ya memang mungkin pada Allah ya ditakdirkan untuk, kan enggak mungkin kebetulan kan. Antum di Good Muslim itu kan enggak mungkin kebetulan. Pasti Allah sudah memberikan kesempatan ini nih, berarti tugasmu itu dakwah. Ya berarti harus ada yang dikorbankan. Dikorbankan apa? Kehidupan pribadi. Itu pasti itu, enggak mungkin. Asatidzah itu pun juga, coba antum melihat misalnya Ustadz ya, misalnya Ustadz Yazid atau Ustadz Mubarok kalau di sini itu, ya keluarganya ditinggal, harus safar kemana-mana. Ustadz Mufli misalnya harus ke safar kemana-mana, ya keluarganya pasti ditinggal, nggak bisa di rumah itu ketawa-ketawa, kemudian main game bareng atau nonton jalan-jalan, itu sudah tidak ada kayak gitu itu kamusnya. Jadi ya memang antum sudah ditakdirkan di Good Muslim, ya sudah, ini Allah berarti memilih antum. Nah tinggal nanti antum mau nggak dipilih atau balik lagi saya kehidupan jadi kayak orang biasa aja. Tapi ini kan kesempatan, maksudnya itu kesempatan
kita berbuat baik ya. Kan kalau kita menunjukkan mandala ala khairin falam mislu ajri fa'ili. Kalau kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang, orang itu jadi berbuat baik, kita nganggur-nganggur dapat pahalanya itu. Kita ngajari orang, ayo sholat, ternyata dia sholat terus. Nah, kita lagi makan, dia sholat, kita dapat pahala. Makanya mu'alaf itu kalau bisa antum sudah mulai, iya karena enak, antum dia mulai semua dari nol sampai nanti dia mati, kalau dia istiqomah insya Allah kita dapat. Iya, betul. Pemburu unta merah ya. Iya, karena kita kan yang ngajarin dia ya, pada Allah ya, masya Allah kita itu ngajarin dia dengan ini, dengan itu, akhirnya dia masih sholat terus istiqomah. Itu kesempatan sekali dan ini belum banyak yang tergarap. Itu. Ini insight banget. Iya, insight banget itu. Ilmu alaf itu. Iya, Insya Allah. Tadi balik lagi Oh, dukanya. Waduh. Nggak, maksudnya kan kita kan beda-beda ya Mas ya, di antara tiap-tiap kota itu kan pasti ya namanya masyarakatnya juga berbeda. Iya, pasti beda-beda gitu loh. Kalau mungkin secara luas aja lah, pasti kalau di Surabaya sendiri sebenarnya apakah untuk perkembangan dakwahnya itu sebenarnya berkembang ataupun ya perlahan ataupun berkembang tapi ya masih banyak ada kendala-kendalanya gitu. Tapi kalau soal dari ilmu kan masya Allah di sini banyak banget tuh kan, ada STA, Ali, ada apa segala macam. Sebenarnya bisa kalau dibilang dibanding di Balikpapan, di Jawa kan gudang lah ibaratnya, gudang banyak banget gitu untuk mencari ilmu gitu loh. Ya kalau dakwah kita ya misalnya kayak Go Hijrah itu kalau di masyarakat sih memang enggak terlalu apa ya, menentang ya, karena kita kan memang berbeda ya, maksudnya itu kita masuknya itu lebih halus, tidak bikin kajian di masjid ini, masjid itu, enggak gitu. Jadi memang kita lebih ke program sosial, kayak misalnya Hapus Tato itu semua mau apa, yang sunnah, yang bukan, ataupun mau bahkan yang non muslim pun kalau mau, selama dia mengikuti persyaratannya, insya Allah kita terima. Terus kayak misalnya bersih-bersih masjid itu insya Allah lebih banyak diterima. Jadi kita memberikan apa, layanan kepada masyarakat. Antum kalau misalnya bisa punya ambulan, punya tenaga kesehatan, sekolahan, kayak misalnya program Hapus Tato, Tasin, itu insya Allah lebih mudah diterima gitu loh. Karena memang masyarakat itu butuh gitu. Itu jadi itu yang terpenting. Nah, kalau dia duka tetap ada ya, kayak misalnya iya ditolak ya. Kalau penolakan itu insya Allah sih ini ya. Ya sunatullah lah itu. Iya. Sekarang Nabi pun juga demikian. Tapi kalau alhamdulillah ala kulli hal, kalau Anda lihat itu masalah itu bukan dari eksternal, masalah itu mungkin dari internal. Jadi kadang kita ini sesama komunitas ini kan bersaing ya. Selama sehat sih sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi kadang itu persaingan karena ada komunitas yang memang hidup dari komunitasnya itu atau dari yayasannya itu, ada yang memang komunitas itu ya mencari maisha itu dari luar. Nah kalau di Go Hijrah kan memang kita basicnya relawan ya, jadi tidak mencari maisha itu dari sini secara murni gitu enggak. Mungkin ya tetap ada sangkut pautnya tetap ada, tapi memang enggak secara murni kita mengambil maisha itu dari sini. Tapi ada komunitas yang lain itu yang memang murni dari situ ngambilnya itu. Nah itu ya tetap ada persaingan itu. Nah harusnya memang harus saling membantu. Jadi tidak ada gap ya. Kebanyakan memang kalau nggak tahu di tempat lain ya, tapi kalau di Surabaya itu memang sempat ada gap. Bukan sempat, bahkan masih ada gap gitu loh. Jadi antara satu komunitas dengan komunitas lain itu tetap tidak harmonis. Nah ini yang jadi PR ya. Kadang untuk saling like dan follow aja enggak mau gitu loh. Nah ini kan PR gitu loh. Harusnya kan sama-sama, kalau memang niatnya dakwah, apapun kendaraannya itu ya harus kita bersatunya itu di situ. Betul, benderanya itu. Berarti tadi banyak yang ini Mas ya, ditunggangi setan itu tadi ya? Ya mungkin ya. Bahaya. Iya kan. Makanya perlu luruskan niatnya. Betul. Makanya gini, niat kalau orang misalnya sudah ngaji itu kan godaannya berbeda dengan orang yang belum ngaji ya. Orang tidak mau sholat misalnya suka ahli maksiat, pasti godaannya ya maksiat tadi itu. Tapi kalau sudah ngaji, godaannya itu ada zon, ada suudzon, ada ini, ada hasad, ada iri. Nah
Itu harus Dia akan menggoda di betul, menggodanya bukan di maksiatnya, tapi di hatinya tadi itu. Makanya perlu Merasa paling benar itu. betul, perlu komunikasi. Terutama juga akun-akun yang sudah besar itu juga memang perlu menjalin komunikasi bahwa ya ayo kalau memang niatnya dakwah, kamu jangan besar sendiri, yang lain juga ikut dibesarkan. Kalau sama teman-teman yang muda itu biasanya kita ada roadshow ya, misalnya ke komunitas lain gitu, ke Surabaya Mengaji misalnya, atau ke yang lainnya itu. Alhamdulillah di Surabaya itu ada namanya One Kolbu. Jadi One Kolbu. Cuman ya qadarullah One Kolbunya juga tidak jalan juga, akhirnya terus komunikasi ini juga. Jadi itu kayaknya memang dulu Ana juga pernah dikumpulkan sama asatid di Al Furqon, itu ada namanya bimbingan untuk lembaga dakwah. Jadi untuk para relawan. Cuman ya tidak berjalan lagi gitu loh. Padahal ini penting gitu loh. Jangan sampai kita ini sama-sama, misalnya kita ke Balikpapan ya, kan enak misalnya, oh ada Good Muslim. Jadi seperti kita pergi itu ya sudah punya teman lama gitu loh. Jangan sampai terus kemudian kita itu sudah terkoneksi. Iya, jadi asing gitu loh. Asing terus, waduh, enggak punya teman, enggak punya ini. Kayak kajian dari sama siapa? Loh, nah iya, harusnya kan begitu sudah datang, misalnya kita datang itu welcome, terus kemudian ya seperti kayak saudara sendiri ya, memang saudara sendiri gitu loh. Apalagi kita kan, tapi ya orangnya juga enggak banyak, jangan sampai yang enggak banyak ini jadi pecah. Masa gerobak deh kalau ini. Nah itu makin kecil makin gerobak ya, makin nah ini susah ini kayak gitu. Susah ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dukanya itu adalah sebenarnya dari kita komunitas sendiri ya. Kalau dari memang kita sendiri. tantangan dakwah itu ya pasti ada lah. Terus gembosi itu dari dakwah sendiri sebenarnya. Terus juga kadang itu tantangannya itu saling iri ya. Misalnya kan antum kan komunitas ya. Kadang ada yang ini, ada yang dia lebih banyak kerjanya, terus dia kok enggak kerja sama sekali. Nah, kayak misalnya bikin event ya, kok yang situ malas-malasan, yang situ. Nah, ini iya. Itu kan balik lagi ke iya. Jadi ya memang itu saling dia misalnya contoh ya, kalau di kajian di Guhijrah gini ada yang jaga parkir. Nah, itu yang jaga parkir itu iya, enak itu yang di dalam duduk misalnya. Iya, yang ini. Ya setiap orang itu punya ininya sendiri ya. Apalagi yang nganterin ustadz itu kan pasti dia makan ikut ustadz. Iya, kan ikut kan dapat enaknya ya. Nah. Tapi kalau dipikir jaga parkir semua sampai ngurus di dalam. Iya, makanya itu. Jadi ya memang harus saya punya kelegaan logo lah. Itu sering-sering harus komunikasi. Betul. Jadi ya kita perlu misalnya asatid itu menjelaskan. Kita juga di Guhijrah itu juga memang kurang itu juga. Jadi asatid maksudnya itu harus ada kajian internal, terus kemudian kita juga ngobrol apa kendalanya apa. Karena nyari orang ini kan nggak gampang ya. Betul. Kalau antum sudah bertuju ini dipertahankan gitu loh. Iya. Kita, insyaallah. Iya, kalau bisa nambah, jangan sampai kurang. Iya. Jadi itu jangan sampai kan ini sudah. Kalau misalnya pasti ada nanti yang futur itu pasti ada. Saya sibuk sama anak, sama keluarga, pasti akhirnya terus lupa sama Good Muslim. Kalaupun hanya bertuju terus nanti kesannya eksklusif. Nah, Ashabul Kahfi ya berarti. Tapi kita sebetulnya agak mulai ini, kita punya volunteer. Oh. Satu ya. Ya baru dua lah. Ya kita sebenarnya di event yang Muslim Vape itu kan, Mas, kita tuh juga kadang ada, bukan kadang maksudnya ketika per event itu kita selalu ada open volunteer. Sebenarnya itu sebagai penjaringan juga sebenarnya. Masih banyak. Malah justru kayak Dimas ini yang penjaringan volunteer itu, malah yang dicarinya itu kan di situ nanti formnya itu volunteer. Ya ada namanya siapa, terus Ustadz siapa yang kamu sukai gitu kan, kajian di mana gitu. Nah malah justru kita prioritas kita adalah yang itu jawabnya salah-salah. Yang jawabnya yang maksudnya yang belum ngaji, yang memang Ustadz, karena ya sebenarnya ya itu tadi kita sebenarnya pengennya ke arah sana gitu loh, pengennya. Nanti kan mereka inilah sebenarnya yang akan jadi tongkat estafet kan ibaratnya gitu Mas, karena biar bagaimanapun ya namanya umur gitu kan. Betul. Jadi semoga nih yang teman-teman juga nih, terutama yang teman-teman muda yang saat ini juga menyaksikan, semoga punya timbul lah rasa keinginan untuk sama-sama berkontribusi di dalam dakwah. Insya Allah kalau kita lurus niatnya, pahalanya juga
akan menanti pahala yang besar gitu. Insyaallah. Khair, insyaallah. Iya, Mas, alhamdulillah nih jazakumullah khairan sudah menerima kami dari Good Muslim dari Balikpapan. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi semoga nanti kita bisa saling komunikasi, kita bisa saling mengunjungi nantinya, bisa untuk kolaps program apa segala macam, intinya semua untuk kebaikan kita semua dan untuk perkembangan dakwah insya Allah. Mas, sekali lagi jazakumullah khairan buat tim Go Hijrah, buat teman-teman semua. Mungkin itu aja yang dapat obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.